Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Dimas Guntur Saputra dengan NIM 47, yang kedua Gaza Muhammad Alfa Reza NIM 55, kemudian Immanuel NIM 37, Karisma Aziza 07, Muhammad Rizky Reza Dwi Saputra 23, dan Febri Alamsyah 43, Bulan Nabila Putri Arini 21, dan Yulian Alfiano NIM 23. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Apa yang kita ketahui tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah? Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan pemberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila. Dengan gambaran tersebut bahwa ada aspek yang berkaitan juga tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realitas, yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini berarti bahwa Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga. Yang kedua itu dimensi idealitas yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Yang berarti Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinnya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikatnya. Tujuan kita mempelajari dinamika Pancasila sebagai ideologi negara agar kita bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan, baik kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang. Dengan nilai-nilai yang harus kita jaga dari nilai-nilai Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Manusia Indonesia beriman yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketaatan iman terlihat dari penjelasan sebagai perintah dan menjauhi segala larangan Tuhan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung rumus sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, yaitu mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara Persatuan Indonesia. Nilai ini adalah perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham keseorangan, golongan, suku, bangsa, serta pendahuluan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini
adalah sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan atas kekeluargaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini adalah salah satu tujuan negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan MPR nomor 18 MPR tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti melihat, atau idea yang berarti aut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau sainsidias. Menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan, menjadi landasan seorang atau masyarakat untuk memahami jagat atau bumi sisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Menurut pendapat Harold Titus, definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik, ekonomi, filsafat, sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapis. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu azas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Adapun fungsi-fungsi ideologi menurut pakar di bidangnya, yang pertama, sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua sampai generasi muda. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup. Yang pertama, ideologi terbuka yaitu merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam bermasyarakat, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Yang keempat, bersifat dinamis dan reformasi. Kemudian ada ideologi tertutup yang meliputi bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, bukan berupa nilai dan cita-cita, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku, dan keempat, terdiri atas tuntunan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang meliputi: pertama, nilai dasar yaitu hakikat kelima nilai sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Yang ketiga, nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.